Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. 2 Korintus 11 ayat 30. Bermegah atas kelemahan. Setiap orang punya kekuatan dan kelemahan. Sesuatu yang patut bagi masing-masing orang mengetahui kelemahan dan kekuatannya demi menjalani hidup yang benar. Dan menurut ukuran dunia, kekuatan kita adalah alasan kuat untuk berbangga hati. Tetapi bagi Paulus tidak ada kekuatan apapun untuk ia banggakan selain menunjukkan kelemahannya. Kata jika menunjukkan memang tidak ada alasan apapun membuatnya untuk bermegah. Namun kalau dipaksa oleh keadaan, maka ia bermegah di atas kelemahannya saja. Perkataan ini disampaikannya saat kerasulannya direndahkan, dihina dan dituduh bukan seorang rasul Yesus Kristus. Padahal jika diukurkan kepadanya ukuran atau standar utama, kekuatannya sebagai seorang rasul berada jauh di atas semua rasul yang ada pada zamannya. Dia seorang Israel tulen dan keturunan Abraham. Panggilannya secara istimewa oleh Yesus Kristus. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya jemaat Kristen di Korintus sebagai buah dari kerasulannya. Sebagai rasul, ia banyak mengalami penderitaan, keluar masuk penjara karena Yesus Kristus. Dicambuk, disiksa, dipukuli, dilempari batu oleh orang-orang Yahudi dan non-Yahudi, dan masih banyak kesulitan, kesusahan yang ia alami. Tidak menerima biaya hidup dari kerasulannya supaya ia tidak menjadi beban bagi orang jemaat di Korintus. Sesuatu yang berbeda, yang tidak lazim, Paulus katakan, jika harus bermegah, maka aku bermegah atas kelemahanku. Kelemahan bukan alasan yang kuat untuk bermegah, tetapi itulah kerasulan Paulus. Hidupnya sebagai seorang hamba Tuhan, bermegah dengan menunjukkan hal-hal kelemahannya. Ia sampaikan itu dengan setulus hatinya karena ia tahu, Allah tahu, ia tidak berbohong kalau ia bermegah atas kelemahannya. Apa kelemahannya? Saat ia lemah, ia ditangkap dengan semua kekuatan dan penjagaan ketat seorang penguasa tinggi. Ia diselamatkan Allah hanya dengan sebuah keranjang yang diturunkan melewati tembok kota. Ia punya penyakit yang memukulnya supaya ia tidak menjadi sombong. 3 kali ia berdoa kepada Tuhan supaya penyakit itu diangkat. Tetapi Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku ada padamu. Penyakitnya menjadi seperti duri dalam daging. Justru di dalam kelemahankulah aku kuat, kata Paulus. Dalam kelemahannya kuasa Tuhan menjadi sempurna di hidupnya. Saat ia lemah, ia sungguh merasakan Kristus melindungi dirinya dengan kekuatannya. Ia mau bermegah dengan kelemahannya. Ia bermegah karena Kristus mengangkatnya, membuatnya berharga saat ia dihina, direndahkan, disiksa, dibuat menderita oleh dunia. Ketika ia lemah, ia kuat karena Kristus. Di atas kelemahannya, ia sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Kebanggaannya hanya Tuhan sendiri. Bagaimana dengan kita? Apa yang menjadi kebanggaan kita hari ini dan seterusnya? Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi yang mengasihi kami bersyukur kepadamu karena Engkau kekuatan kami. Saat kami lemah, Engkau selalu ada hadir untuk menyelamatkan kami. Biarlah kami selalu penuh kerendahan hati dan boleh berbangga di dalam kelemahan kami karena Kristus Yesus Tuhan keselamatan kami. Kuatkanlah kami untuk terus bergantung kepada Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.